Puji syukur pada Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita sudah diberi kesempatan untuk hadir tempatkan karena kemurahan Tuhan. Mari bawa hati kita datang pada Tuhan saat ini. Memuji, menyembah, dan bersyukur pada Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau selama ini Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau berkati kami kesehatan. Engkau berkati kami rohani. Engkau berkati kami jasmani Tuhan. Tiba saatnya kami datang pada saat ini bersyukur dan terima kasih pada Engkau. Kami ini berbakti Tuhan, membawa hati kami datang padamu saat ini. Kami serahkan kebaktian dari awal hingga akhir. Biar Roh Kudus sendiri campur tangan di tempat ini. Dan Kau telah memberkati hamba-hambamu yang melaksanakan pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Baik penerima tamu, LCD, sound system, Tuhan, musik, membawa pujian, dan semuanya yang terlibat, Kau sendiri campur tangan Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita puji Dia. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
pujian ini dengan sepenuh hati kita. Hanya Engkau Tuhan, Kau juru selamatku, Tuhan. Kau setia padaku, yang ku pegang. Hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu, percayakan hidup. Mari kita angkat tangan, kita katakan, bersama-sama katakan dengan lembut, Bapa dan Sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walaupun walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Bersama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku. Amin Tuhan. Engkaulah Bapa dan Sahabat kami Tuhan. Tiada yang lain yang bisa pedulikan hidup kami. Engkau peduli seluruh hidup kami, jemaat-Mu tempat itu. Amin. Walaupun apa yang terjadi, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Amin. Lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau kekuatan dalam hidup kami Bapa. Hanya Kau Tuhan Yesus, ku sembah. Engkau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan kami Tuhan. Haleluya. Sembah Yesus Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan hidup kami Bapa. Hingga saat ini kami bisa di tempat ini karena kemurahan Kau. Kami hadir di tempat ini karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau
Yesus. Haleluya. Ada sukacita, amin saudara. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Oh, amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Amin. Oh Yesus,
kita dahsyat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan saat ini. Saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan berkat yang melimpah. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita, di sini ada kolektan, dan kepada saudara yang mungkin akan memberikan perpuluhan, kami persilahkan. Dan puji Tuhan, Natal sudah mendekat. Kita sudah menerima berkat yang melimpah, bisa melaksanakan Natal. Haleluya. Kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan apa yang ada pada kami Bapa, melalui kolektan, perpuluhan. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bukan oleh besarnya tapi hati kami yang senantiasa Tuhan merindukan-Mu. Dan senantiasa ingin setia kepada Engkau Bapa. Makasih Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus juru selamatku, janji Tuhan adalah kemenangan kita. Biarlah selamanya kita sandarkan hidup kita pada Tuhan. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidup kami, selamanya akan kunyatakan kasih setiamu Tuhan. Biarlah hidup kami sandarkan padamu Bapa. Tuhan, melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, bila menjadi kekuatan bagi kami saat ini dengan situasi kondisi yang semakin tidak menentu ini Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, membawa hati menjadi tanah-tanah yang baik mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Tiba saatnya kami mendapatkan siraman air rohani Tuhan, penyejuk kami untuk melangkah hari-hari selanjutnya Bapa. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu saat ini dan seluruh hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dan Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini terpatri dalam kehidupan kami, Roh Kudus sendiri menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hati kami saat ini menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar terus kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini beliau sudah merekam satu rekaman khotbah yang beliau rindu untuk membagikan kepada jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup di Jember. Jadi pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari hamba-Nya, ya, konga kami, Bapak Pendeta Yakub Rahmat, biarpun melalui virtual, ya, suara saja, ya, tapi next mungkin kalau Tuhan izinkan kami sudah lagi banyak dialog dengan beliau, supaya nanti bisa diaturkan Natal, kita bisa lihat dari video, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, karena saya sendiri juga haus, lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan juga lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, biarpun mungkin lewat virtual, lewat apa saja, tidak apa-apa. Karena itu juga cara Tuhan. Ya, semua datang dari Dia. Ya, seperti surat Roma 11:36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, karena beliau rindu dan kami juga rindu, Bapak Ibu. Sebenarnya kami rindu, ya, karena sudah cukup lama beliau tidak hadir dalam ibadah, pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, karena jujur saja Bapak Ibu, beliau juga punya pengalaman rohani yang cukup kuat. Ya, jadi kami juga rindu sebenarnya. Tapi puji Tuhan, ada saja cara-cara Tuhan, ya, untuk bisa beliau menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Baik,
kami akan sudah settingkan di salah satu rekaman ini. Ya, Bapak Ibu, biarpun secara fisik beliau tidak hadir, percayalah spiritnya ada di sini. Ya, Bapak Ibu, kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu semua, jemaat dari Tuhan Yesus Kristus, Gereja Betel Tabernakel Kristus Hidup di Jember, di dalam penggembalaan adik saya hamba Tuhan Bapak Pendeta Sefanya Rahmat yang saya cintai. Saya sebetulnya merindu untuk segera pulang ke Jember hubungan pelayanan untuk Natal yang akan datang. Dan sebenarnya hati saya merindu sejak beberapa saat yang lalu. Tapi atas izin Tuhan, COVID-19 melanda dunia. Saya pada waktu 2019, saya banyak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi di tahun 2020? Ternyata digenapi firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Secara manusia kita hati cemas, takut, khawatir. Banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan saya di Jakarta, di beberapa tempat, banyak mereka yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau saat ini, pagi ini, Bapak bisa hadir, bisa memujiakan Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ini di dalam rumah Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan singkat, saya mau menyanyikan lagu Oh Glory Glory. Sebentar lagi. Puji Tuhan. Untuk memberkati buat adik saya yang tercinta, adik saya Sefanya, Pendeta Sefanya Rahmat, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari kelak setiap kita merindu tinggalkan dunia ini, masuk ke dalam kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh glory, glory. Sebentar lagi bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Sesuai dengan firman Tuhan, saya membacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, surat Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Sebentar, berapa minggu lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Banyak anak-anak Tuhan sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tapi sesuai dengan janji Tuhan, kemuliaan yang akan datang jauh lebih dibandingkan dengan penderitaan kita saat ini. Maka pentingnya Bapak Ibu semua makin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, sebetulnya saya merindu untuk pada hari Natal saya akan hadir menyampaikan firman Tuhan. Saya mau kupas nanti 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah Natal. Biarpun mungkin kalau Tuhan berkenan saya akan hadir pulang ke Jember. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, sebab hidup saya tergantung kepada Tuhan Yesus. Hidup kita semua tergantung kepada Tuhan Yesus. Biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya akan sampaikan firman Tuhan nanti, yang nanti akan ditayangkan oleh hambanya, adik saya Bapak Pendeta Sefanya Rahmat, tanggal 25 Desember. Tapi pagi ini saya mau sampaikan singkat firman Tuhan, supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Sebab dunia suatu hari akan lenyap, tapi orang yang melekat dengan Tuhan. Ada 7 hal yang saya mau sampaikan di dalam kitab Mazmur pasal 91. Kalau kita buka di dalam Mazmur pasal 91, kitab Mazmur pasal 91, ada 7 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dari ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Ada 7 hal yang janji Tuhan buat kita semua, yaitu kalau hati kita melekat dengan Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Terlebih situasi saat COVID-19 ini, kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita mengantungkan diri? Kalau bukan kepada Dia, Yesus Kristus, Bapa kita. Hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang selalu mau mengandalkan Tuhan lebih dalam dengan Yesus. Di dalamnya ada janji Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, yang pertama, Tuhan akan meluputkan dari segala bencana dunia. Yang kedua, Tuhan akan bentengi kita. Dan Tuhan katakan, ia mengenal namaku, ia berseru kepadaku. Artinya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Aku yakin seperti dalam Roma pasal 8-18 tadi. Aku yakin artinya hubungan kita melekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, punya iman yang teguh kepada Tuhan. Mengenal namaku, nama adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa kita. Maka janji Tuhan, setiap doa kita,
apabila ia berseru kepadaku yang ketiga, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita di ayat 15. Selanjutnya, Tuhan akan meluputkan kita dari segala bencana yang jahat dunia ini. Yang kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keenam, Tuhan akan berikan panjang umur buat setiap kita. Yang ketujuh, Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebabnya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain, hanya Dia Yesus. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita masih dipelihara dalam keadaan sehat. Dalam bulan Desember, sebentar kita sama-sama akan tinggalkan tahun 2020, memasuki tahun yang baru bersama Yesus. Kita tinggalkan 2020 bersama Yesus, memasuki tahun 2021 bersama Yesus. Ada janji Tuhan, ada 7 hal. Hati kita melekat dengan Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Ketiga, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita. Yang kelima, Tuhan akan meluputkan dan memuliakan kita. Yang keenam, Tuhan akan berikan panjang umur buat setiap kita. Yang ketujuh, keselamatan. Karena Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan segera datang. Ini tanda-tanda akhir zaman. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dikatakan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Mari kita buka sebagai terakhir ayat ini. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Demikian firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu-waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Seperti pandemi COVID ini belum pernah kita alami. Tapi baru kali ini peristiwa hal yang baru yang membuat kita cemas. Dunia cemas karena COVID. Sebetulnya saya merindu untuk pulang. Tapi karena COVID di Jakarta, termasuk di mana-mana makin meningkat. Saya hanya berdoa, Tuhan Yesus lindungi seluruh jemaat yang saya cintai, GBT Kristus Jember. Di dalam penggembalaan keluarga yang saya cintai, adik saya, Bapak Pendeta Sefanya Rahmat bersama keluarga. Dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan Bapak Ibu semua saudara. Tuhan lihat semuanya. Biar hati kita melekat dengan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Saya mau berdoa supaya semua Bapak Ibu setia dengan Tuhan, cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan nanti tanggal 25 Desember, seandainya Tuhan berkenan, saya masih akan berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan bisa pulang dengan pesawat. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, izinkanlah Tuhan saya menyiapkan firman Tuhan melalui video mungkin yang akan diatur oleh hambanya Bapak Pendeta Sefanya Rahmat yang saya cintai bersama keluarga. Bapak Ibu bisa mendengarkan, saya akan kupas firman Tuhan supaya menjelang kedatangan Tuhan, iman, pengharapan, cinta kita mantap di dalam Yesus, menghadapi tahun 2021 bersama Yesus. Dan setiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terus saya bawa di dalam doa, setia di dalam penggembalaan yang kudus bersama hambanya Bapak Sefanya Rahmat, ada yang saya cintai bersama keluarga. Terus sampai Yesus datang dan sampai
kita berjumpa dengan Tuhan. Nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sambil kita mau menyanyi lagu ini di Tabernakel Glory nomor 511. Oh glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal sampai selama-lamanya. Hidup bersama Yesus itu menjadi kerinduan kita. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Kerinduan kita bersama. Dunia bukan tempat kita, tapi Yesus Kristus sudah menyediakan surga buat selama-lamanya. Dunia semakin kacau. Dunia tidak jelas apa yang terjadi di masa-masa yang datang. Tapi satu hal kita tahu, ada janji Tuhan dikatakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 18. Aku yakin bahwa penderitaan saat ini jauh dibandingkan dengan kemuliaan. Kita akan memasuki kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hati kita mau taat kepada Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Ada 7 janji Tuhan. Biar kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Setia melayani Tuhan. Taat. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setia para penatua, penata layanan, diaken. Setia di dalam penggembalaan bersama hamba Tuhan Bapak Sefanya Rahmat ada yang saya cintai. Bersama keluarga setia di dalam penggembalaan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan saya bisa pulang, baik di tahun ini maupun tahun 2021. Tapi yang jelas Bapak Ibu terus setia melayani pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan berjanji akan berikan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sambil kita menyanyi lagu ini sekali lagi. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan lanjutkan ibadah berikutnya dengan adik saya Sefanya Rahmat sebagai gembala bersama keluarga yang dengan setia melayani pekerjaan Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.